Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wa sabratal mu'minin rahimakumullah. Sahabat-sahabat Nurul Iman yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allah memberikan kita izin dan kekuatannya untuk sama-sama hadir, sama-sama tertawa, sama-sama mikir, dan sama-sama mencari kebenaran melalui media pengajian yang sekarang kita ikuti. Semoga Allah meridhoi kita, amin ya rabbal alamin. Dan utamanya semoga rahmat Allah turun pada kita dan keluarga, dan lebih penting lagi kita diampuni dosa-dosanya, amin ya rabbal alamin. Oke, 2 kali pertemuan sudah mulai mukadimah dari pengajaran dan pendidikan anak. Kita sudah mengenalkan anak kepada tauhid, kepada Allah. Karena nasihat Luqman kan, ya bunayya la tusyrik, ya kan, wahai anakku sayang, jangan sekutukan Allah karena dia zulman azim, zulman azim. Jadi syirik itu adalah kezaliman yang besar gitu. Anaknya Luqman nggak dinasihatin tentang Islam dulu, tapi langsung dilarang untuk mensekutukan Allah. Kalau itu terjadi pada anak kita, maka anak kita kemungkinan akan bertanya, siapa itu Allah? Nah, dijelaskan kalimat thayyibah, la ilaha illallah, bahwa dia Tuhan kita satu-satunya. Lalu dengan begitu, setelah udah kita bahas la ilaha illallah, baru kita kenalkan anak kita dengan Islam, ya kan? Senang punya Tuhan Allah, ya. Jadi kita suruh baca dia raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin Rasulullah. Setelah senang, lalu kita kasih tahu bahwa Islam itu ada rukunnya. Rukun itu tiang, Pak. Kalau rukun itu tiang single, jamaknya arkan. Ya. Nah, bunyal Islam wal khamsin. Islam itu didirikan dengan 5 sendi, 5 perkara itu. Syahadat, terus sholat, terus zakat, puasa, dan haji. Lalu udah kan kita kenalkan anak kita dengan itu dulu. Mulailah kita masuk syahadat. Anak itu nggak perlu disuruh syahadat gitu ya, nggak perlu. Sebab orang yang disuruh syahadat itu orang yang balik, orang yang sudah mengerti dulu apa yang mau disaksikan sama dia. Jadi jangan sampai kita mengadakan ritual anak suruh syahadat, jangan, nggak usah. Ya, tapi setelah diketahui bahwa Islam itu harus 5-5-nya ini, ada syahadat, ada sholat, ada apa segala macam. Nah, ini nanti kita didik mereka ini seperti ini. Nah, sekarang kita ngomongin di malam ini adalah anak, kan udah kita sebut Islam itu mesti naik saksi, mesti bersyahadat. Maka setelah syahadat ada konsekuensinya, ada yang harus dilakukan diri ini gitu. Jadi kita nggak cuman saya mengakui gitu, lebih dari itu. Nah, konsekuensi syahadat itu udah saya bikinkan daftar isinya, ya. Sudah mungkin Bapak bawa ya semua ya. Ini itu. Pertama, mengimani Allah dan Rasulnya. Yang kedua, memposisikan diri sebagai hamba. 3, meyakini Allah mengawasi. 4, mencintai Allah dan Rasulnya. 5, akrab sama Allah. Terakhir, memegang erat syahadatnya itu. Ini mau kita bahas malam ini. Jadi
Bahasa kepada anak masing-masing silahkan. Tapi ini sekarang ceritanya saya mentraining sahabat-sahabatku sekalian nih untuk bisa mengerti apa yang mau diomongin ke anak nih. Ya. Pertama, kalau kita udah syahadat, udah berkata dengan lantang, ya. Syahadat itu dua. Nanti ada aliran Islam yang syahadatnya selain dua kalimat ini ditambahin lagi. Contoh Syiah. Ya. Syiah itu syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa aliyyu waliyullah. Dan saya bersaksi Allah enggak ada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah dan Ali walinya Allah. Syiah yang lebih galak lagi ada selain Ali waliullah ditambah wa Abi Bakrin wa Umar wa Aisyah finnar. Dan Abu Bakar dan Umar dan Aisyah dalam neraka. Syahadatnya mereka begitu. Ya, kalau kita cukup dua ini. Dua ini ada dua, satu kholik, satu makhluk di dalam syahadat itu. Satu penyebutan Allah, nggak ada Tuhan selain Dia. Satu lagi Muhammad adalah sebagai wakil atau duta besar Allah pada kita. Dua-duanya gaib, Pak. Jadi kalau Bapak sekarang bersyahadat itu nggak bisa cuma mulut doang. Ada konsekuensinya. Karena syahadat itu semacam kayak janji gitu. Saya yakin bahwa Allah nggak ada Tuhan selain Dia. La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Dan saya naik saksi. Saya yakin bahwa Muhammad itu Muhammad itu basyar, Pak. Ya, basyarun la kal basyar tapi. Dia manusia biasa kayak kita, tapi la kal basyar, tidak seperti manusia. Karena dia itu betul-betul makhluk yang diutus Allah untuk kita. Itu dulu ya. Nah, ini kan akan timbul pertanyaan nih. Dua ini apa sama dengan Trinitas dalam Kristen? Karena ini ada kelirunya sedikit akidah orang-orang nih kalau nggak ngerti syahadat ini. Sehingga mensetarakan Allah dengan Muhammad. Maksudnya sih baik, tapi akhirnya memasang lafal Allah di masjid di samping kanan, lafal Muhammad di samping kiri. Kalau mau jujur nggak boleh begitu. Kalau hakikatnya ya. Dan untuk apa pula ada tulisan itu gitu. Karena itu lafzul jalalah gitu. Sama-sama lingkarannya gitu. Jadi kita harus memposisikan dulu sekarang. Muhammad bukan Tuhan. Tapi dia makhluk khairul khalqi, makhluk terbaik. Karena dia dipilih Allah jadi utusan, nabi terakhir gitu loh, ya. Makanya orang yang yakin sama Allah, beriman pada Allah, kalau mau disebut Islam, dia harus yakin pula dengan Muhammad. Kalau udah yakin sama Allah sama Muhammad, maka keyakinan kepada yang empat lainnya, malaikat, kitab, takdir, sama apa satu lagi, hari akhir, hari kiamat, udah langsung otomatis, Pak. Karena adanya malaikat, adanya takdir, adanya hari kiamat, adanya kitab-kitab, itu dari Allah melalui Nabi Muhammad. Makanya orang-orang sufi itu berkata mengenai Muhammad, bukan memuji, bukan gulu, anta babullah, Anda pintu menuju Allah. Kita nggak bisa kenal sama Allah kalau nggak lewat Muhammad. Oleh sebab itu Allah kemudian mengangkat derajatnya menjadi kamu utusan saya, karena kamu yang terbaik. Terus syahadat kita begitu dulu, kita yakini. Sehingga nanti kita memposisikan Muhammad adalah, ya kalau kita nggak ngerti nanti dengan ayat Quran, ya itu namanya, kalau kita nggak ngerti di agama ini, kita baca Quran nih, lihat maknanya nggak ngerti, ya kita mau nanya sesuatu lah. Apa hukumnya donor darah? Donor darah, sebab darah itu adalah barang haram, betul? Qurimat alaikumul mayyita wadamu walahmul khinzir. Diharamkan atas kamu bangkai, darah, ya kan? Dan daging babi. 4 ayat ngomong begitu. Sekarang
Zaman Rasulullah kan belum ada PMI, ya kan? Nah, terus lari kita. Darah itu haramnya diapain? Dimakan. Pertanyaan zaman modern, apa hukumnya donor darah? Sebab dimakan itu artinya memasukkan zat ke dalam tubuh. Donor darah juga masukkan darah ke dalam tubuh. Maka kita cari bayan ilahi, Al-Quran. Nggak ada donor darah, Ustaz. Kalau nggak ketemu di bayan ilahi, cari di bayan nabawi, hadis, perkataan Muhammad mengenai itu. Nggak ada, bagaimana? Ijtihad. Kita lihat para ulama semua itu. Nah itu, jadi posisi Rasulullah itu setelah kita tidak mengerti dan tidak menemukannya di Quran, posisi Rasulullah sangat strategis untuk menjelaskan itu. Banyak hal-hal yang di Al-Quran memang tidak disebut secara rinci, lalu juknisnya ada di Rasulullah gitu. Nah posisinya seperti itu tuh, menjelaskan agama ini supaya kita sampai pada Allah. Syahadat kita seperti itu nanti, yakini begitu. Nah ya, jadi konsekuensi pertama mengimani, meyakini Allah dan Rasulnya. Itu konsekuensi pertama. Saya mau bacakan satu ayat yang kira-kira Bapak mesti sepenggal-sepenggal nih, karena agak panjang ayatnya ya. Kata Rasulullah dalam satu surat, jadi Allah menyuruh Rasulullah ngomong pada kita. Dia sampai ke kata-kata kul, ya, kul, katakanlah Muhammad, ya ayuhan nas, wahai manusia, manusia lo ya, mukhatabnya manusia. Jadi siapa yang mendengar ayat ini, dia kemudian harus mendengar isinya apa nih? Kalau ya ayyuhallazina amanu, cuma orang beriman yang disuruh mendengar. Ya kan? Ya ayyuhal kafirun, orang kafirun mukhatabnya. Ini ya ayyuhan nas. Selanjutnya apa? Muhammad katakan kepada itu, wahai manusia. Lalu Rasulullah kemudian berbicara mensifati Allah, mensifati dirinya sendiri. Ya. Bunyinya begini. Ya ayyuhan nas, qul ya ayyuhan nas, buka dulu suratnya. Surat Al-A'raf ayat 158. Surat 7 ayat 158. Bapak dipandang dulu Al-Qur'annya ya. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Titik. Sampai situ dulu. Ya. Ini untuk menguatkan syahadat kita. Kan syahadat 2 tuh. Ya. Hai manusia, aku ini utusan Allah kepada kamu semua. Ada kaitannya dengan surat As-Saba, ya. Wa ma arsalnaka, terus apa? Illa kaffatan linnas. Dan tidak aku utus kamu Muhammad terkecuali untuk seluruh manusia. Basira wa nadhira walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan, tapi kebanyakan orang nggak ngerti. Kita di enteng aja bilang Muhammad nabi gue. Bukan Pak, Muhammad pun nabi saya, tapi juga nabi orang Kristen, nabi orang Buddha. Karena dia disuruh sama Allah bilang, wahai manusia, saya ini utusan dari Allah kepada kamu semua, ajmain semua. Lalu habis ngomong begitu, Rasulullah nggak ngomongin dirinya, mensifati Allah, ya kan? Bilangnya apa? Allazi lahu mulkus samawati wal ard. Kalau kamu mau tahu Allah itu siapa, gitu loh kira-kira. Allah itu pemilik kerajaan langit dan bumi. Coba bayangkan tuh, untuk menanamkan syahadat pada orang tuh ya, wahai manusia, saya itu Rasulnya Allah. Ini orang belum tentu percaya. Lalu dia terangkan lagi, yang saya maksud dengan Allah adalah allazi lahu mulku samawati wal ard. Adalah zat yang memiliki kerajaan langit dan bumi. La ilaha illahu, nggak ada Tuhan selain dia. Ya kan? Berarti syahadatnya masuk kan? Yuhyi wa yumit.
Dia itu Allah yang punya kamu semuanya, yang nyiptain kamu. Dia juga punya kemampuan kudrah menghidupkan kamu. Tapi bukan cuma menghidupkan dan memiliki perangkat kehidupan. Maksudnya begini, ini bapak lahir, dikasih ruh kan? Ya. Tapi dikasih pula sistem darah, sistem jantung, sistem penglihatan, itu menghidupkan, yuhyi. Jadi nggak kayak kita menghidupkan, saya bekerja dari nafkah menghidupi istri anak lain. Itu juga yuhyi. Tapi Allah yuhyinya itu begitu, menciptakan kehidupan, memberi perangkat kehidupan. Ini Rasulullah mau menerangin yang canggih nih, ya. Jadi, hai manusia, saya adalah utusan Allah kepadamu semuanya. Allah yang punya semuanya ini. Allah raja di raja yang punya semuanya ini. Dan dia itu punya perangkat kehidupan untuk kita. Wa yumit, dan dia mematikan, juga punya perangkat kematian untuk kamu semua. Emang mati sederhana? Mati enggak. Hakikatnya Allah bilang apa? Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya walakin la tashurun. Itu aja udah hakikat tuh. Jangan kamu berkata bahwa orang yang mati di jalan Allah itu mati. Mereka tetap hidup. Berarti kalau kita ada disebut yumit, dimatikan, Allah mempersiapkan perangkat kematian kita. Badan kita busuk, tapi roh kita tidak mati. Diberi rezeki, diberi apa, ya kan? Itu perangkat kematian. Nah, ada yang bisa nyamain, Pak. Rasulullah menerangkan ini. Tapi yang mukhatabnya nih, yang manusia ini harus dengar. Oh begitu. Jadi Anda utusan sepihak yang betul-betul hebat, luar biasa. Begitu loh. Ini syahadat mesti begini nih. Ya. Udah diterangkan begitu Rasulullah, yuhyi wa yumit. Baru Rasulullah suruh, fa'aminu billahi wa rasuli. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan kepada Rasul. Paham? Jadi diterangkan dulu kehebatannya Allah, ya. Baru dibilang beriman kamu. Inilah syahadatnya, Pak. Disuruh kita yakin. Yakin itu begini. Masuk akal nggak masuk akal, gue percaya. Itu yakin. Itu iman. Ini kan kagak kita. Kita ngaku syahadat, tapi kadang-kadang ada yang janggal. Allah tuh punya tangan ya. Udah, mulai setan masuk tuh. Nggak usah dibahas ya begitu. Ya kan? Jadi fa'aminu billahi wa rasuli itu perintah yang luar biasa. Maka yakin aja kamu sama Allah dan nama saya. Ya, ini udah top. Baru Rasulullah mensifati dirinya sendiri. Maksudnya Rasulullah itu adalah an-nabiyil ummi, nabi yang ummi. Ummi itu polos, Pak. Lugu. Nggak bisa baca tulis, lugu lah pokoknya. Terus Rasul yang dimaksud itu yang disuruh beriman semua itu adalah nabi yang polos, yang ummi, yang dia juga beriman pada Allah dan pada kitabnya. Lalu ditutup dengan perintah wattabi'uhu la'allakum tahtadun, dan ikuti hu ini domirnya pada Allah sebetulnya. Dan ikutilah Allah agar kamu dapat petunjuk. Itulah konsekuensi syahadat pertama. Agar kita dapat petunjuk menuju pada Allah, maka Rasulullah terangkan, aku utusan, hai manusia, aku utusan Allah. Allah yang punya langit dan bumi. Allah yang punya perangkat kehidupan dan perangkat kematian. Ini kan luar biasa nih, ya kan? Maka berimanlah kamu pada Allah dan pada aku. Sebagai Rasulnya, aku sendiri, aku orang polos, tapi aku beriman kepada Allah dan kitabnya. Dan ikutilah dia. Nah, karena Rasulullah juga ngaku beriman kepada Allah, ikutilah dia agar kamu dapat petunjuk. Habis ini jelas, Pak. Jadi iman syahadat itu konsekuensinya itu. Yakin walaupun di otak kita ini nggak nyampe kita. Kan banyak kan perihal agama yang nggak nyampe, banyak kan, Pak? Banyak perihal agama yang nggak nyampe. Ya kan? Kenapa Allah mencabut nyawa bapak kita? Lagi kita butuh-butuhnya pada bapak kita gitu, ya, nggak nyampe. Udahlah dia sendiri punya hak gitu. Beriman, syahadatnya begitu. Dengan syahadat begini, bapak bahasa Jawanya ngintil sama Allah, ngintil sama Rasul, ngikut aja. Karena dijanjikan la'allakum yahtadun. Mesti kamu akan dapat petunjuk.
Hidayah turun di situ, Pak. Kalau Allah mau, semua orang dikasih petunjuk. Ya, tapi ini disaring. Ya. Maka orang manusia yang tadinya hanya manusia saja disuruh menjadi orang Islam dengan fa'aminu billahi wa rasulih. Berimanlah kamu pada Allah dan Rasulnya. Udah saya terangkan kan? Allah tuh seperti itu tadi. Punya lahu mulkus samawati wal ard, la ilaha illahu yuhyi wa yumit. Sifatnya berapa tuh? Disifatkan. Ya paham ya? Nah, oleh sebab itu rasa iman kita, yakin kita itu, kita hanya disuruh untuk bersyahadat, menyaksikan kekuasaan Allah dengan cara menghindari larangan dan melaksanakan perintah. Susah, Pak. Susah. Karena gagal kadang-kadang kita. Kenapa? Karena kita sering gagal. Kita langgar larangan, lalu kita nggak melaksanakan perintah, karena kita nggak tahu dasarnya, nggak tahu siapa yang kita sembah. Makanya disuruh fa'aminu billahi wa rasulihi. Ya. Jadi ditutup dengan ikuti dia agar kamu dapat petunjuk. Itu konsekuensi syahadat, ya. Ada kok jelas la ilaha illahu. Tapi Rasul untuk meyakinkan dirinya itu Rasul, dikasih kalimat sama Allah. Katakan Muhammad, katakan kalimat ini. Ini bunyinya ini. Jadi Muhammad mengatakan aja apa yang Allah katakan. Ya. Jadi kita disuruh beriman. Ini mukhatabnya untuk seluruh manusia. Kebetulan yang di ruangan ini semuanya masuk sudah menjalankan iman itu, betul? Udah Islam kan? Udah. Cuman tinggal nambah keyakinan lagi pada Allah. Nambah keyakinan lagi. Ya. Dari ayat ini Rasulullah kemudian memberi perintah kepada kita semua untuk menghindari larangan dan menjalankan perintah. Tolong bagi. Ambil satu ke sana. Hadis nomor 1 ya. Hadis nomor 1. Konsekuensi dari beriman pada Allah, kita hindari larangan. Dah. Hadis nomor 1 udah. Oke, kita baca hadis nomor 1. Dari Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibuh, apa yang aku larang hendaklah kalian hindari. Terus wama amartukum bih fa'tu minhu mastata'tum, dan apa yang aku perintahkan maka hendaklah kalian laksanakan semampu kalian. Saya tanya sampai sini dulu. Ini kita dididik jadi robot bukan? Hah? Iya. Robot tuh iman, Pak. Kenapa? Kalau kita bukan robot, maka kita ada kecenderungan untuk protes pasti. Saya kan manusia bebas. Nah, begitu. Padahal kita ini dari awalnya udah bukan manusia bebas. Manusia yang disetel untuk nurut. Ya kan? Untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu. Lalu selanjutnya Rasulullah meneruskan, sesungguhnya kehancuran orang-orang sebelum kalian adalah karena banyaknya pertanyaan mereka, ya, dan penentangan mereka terhadap para nabi-nabi mereka. Ini menunjukkan bahwa segala perintah yang Allah turunkan selalu nggak enak. Segala larangan yang dilarang oleh Allah selalu enak buat kita. Jadi terbalik nih.
Tuh syahadat pertama begitu. Kalau udah bilang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka beriman pada Allah dan Rasulnya. Apa yang diperintah lakukan, apa yang dilarang hindari. Itu doang kok. Dan jangan banyak tanya. Nanya boleh. Nanya itu hal-hal yang iskal, hal-hal yang janggal, yang nggak masuk otak, tanya. Tapi giliran sebetulnya dia udah tahu jawabannya, jangan dipepet. Ya, Ustadz dipepet-pepet gitu. Ustadz, bagaimana caranya sholat di bulan? Ngapain nanya begitu? Ya kan? Jangan. Jadi nanya sesuatu yang memang di hati ini nggak tahu jawabannya gitu. Tapi udah tahu-tahu, yang udah tahu nggak usah ditanya lagi, tanya ulang. Hanya buat bercanda itu sih. Ya. Jadi kenapa orang dulu tuh begitu? Ada nabi datang didebat, lama-lama dibunuh gitu. Jadi yang penting ikutin aja Allah. Kamu akan dapat petunjuk nanti gitu. Walaupun untuk mengikuti itu kamu mesti takalluf, mesti terbebani kita. Ya kan? Ikuti. Beberapa ulama jumhur mengatakan hadis ini ya hanya membicarakan masalah fardu. Oh, lebih enteng lagi. Jadi apa yang aku larang yang haram dan apa yang aku perintahkan yang fardu, yang wajib. Gitu. Artinya kita nggak perlu melaksanakan yang sunnah-sunnah, nggak apa-apa. Ya, itu dulu sempurnanya. Nah, kemudian untuk mendidik kita, melatih kita ini supaya kita tuh nurut sama setiap perintah Allah dan jangan coba-coba melanggar walaupun sedikit gitu. Maka kita perlu tanamkan dalam hati kita ini sami'na wa ta'na, sami'na wa ta'na. Sami'na wa ta'na. Aku dengar perintahmu, aku turutin. Aku dengar laranganmu, aku hindari. Sami'na wa ta'na, seperti itu. Dalam surat An-Nur disebut innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainakum ayaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya orang beriman itu cirinya kalau mereka disuruh oleh Allah ya dipanggil untuk oleh Allah dan Rasulnya, untuk Allah dan Rasulnya dijadikan sebagai dalil untuk menyelesaikan kasus, maka mereka hanya berkata sami'na wa ata'na. Ada sahabat Nabi Mu'alaf bekas Yahudi nanya sama Nabi karena dia punya unta itu cacat ya, tapi mau dikasih kepada orang gitu. Nah, boleh nggak saya ngasih unta yang cacat ini gitu. Nabi jawab sebaiknya jangan. Kalau kamu ngasih itu ngasih yang terbaik. Ngasih harta yang paling afdol adalah ngasih harta yang kita sayangi hartanya. Ya begitu. Ini orang nggak puas, Pak. Sahabat Nabi nggak puas. Ini sahabat Mu'alaf ya, mantan orang Yahudi. Lari ke Ali. Ali itu orang cerdas, sahabat paling cerdas. Makanya kata Nabi, ana ma'adidatul ilmi wa Ali babuha. Aku kotanya ilmu dan pintunya Ali. Jadi kalau nanya apa-apa ke Ali aja, jangan ke aku gitu. Ini orang nanya lagi ke Ali. Ali jawabnya sama Rasulullah. Wah, jangan, sebaiknya kalau ngasih yang terbaik aja. Dia nggak puas juga sama Ali, datang ke Umar. Tok. Assalamualaikum Umar. Aku bisa dari Rasulullah nih nanya begini, jawabnya begini, aku nggak puas, aku lari ke Ali gitu. Umar bilang, tunggu sebentar ya. Dia ambil pedang, mau ditebas lehernya, Pak. Umar tuh kan bekas preman pasar, Pak. Dia nggak pakai logika debat, udahlah. Akhirnya dikejar, dapat dipenggal palanya. Orang dengar ngadu sama Rasulullah. Rasulullah tanya, Umar kenapa kamu emosi begitu? Lah, kalau sama Rasul aja udah nggak percaya, ngapain orang ini hidup gitu. Jadi Anda nggak ada hak hidup kalau Anda tidak mengikuti perintah Rasul. Periksa lagi syahadatnya. Periksa lagi syahadatnya. Ditebas sama Umar, gitu. Jadi ikutin terus main golok aja. Ya. Jadi saking Umar tuh menghormati apa yang diputuskan oleh Allah, diputuskan Rasulullah pasti benarnya. Oleh sebab itu nggak boleh ada pertanyaan lanjutan. Ini orang nggak puas. Dia pikir Rasulullah itu mungkin asal jawab gitu. Datangnya ke Umar lagi. Umar emosi, tapi dia bilang, kamu tunggu sebentar di sini. Dia ambil pedang. Kamu nggak percaya sama Rasul, gitu. Seperti itu, ya. Jadi kasusnya seperti itu. Jadi kita melihat perintah dan larangan sami'na wa ata'na.
Di sini ada nggak yang sering melanggar perintah Allah? Ya. Tapi sekarang sih bukan dipenggal nih, cuma diharam. Iya. Diharamkan. Enak-enak yang diharam. Iya, iya. Jadi memang Bapak mesti teliti. Ada beberapa perintah Allah yang bukan ibadah mahdoh yang mesti diturutin. Ada yang perintah itu sebetulnya sifatnya larangan, tapi benar-benar harus dijalankan. Contoh, coba buka surat An-Nur ayat 30, bacakan pada saya. Surat An-Nur ayat 30. Surat 24 ayat 30. Oke. Ya dibacakan Arabnya dulu coba. Cukup sampai situ. Dah. Tolong baca terjemahannya. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Titik. Berapa banyak dari kita yang masih mengemari melihat perempuan cantik bahenol? Enggak, saya jujur aja. Kita semua dosa ini. Hah? Iya. Pandangannya. Kalau Umar bin Khattab masih hidup, Anda masih sering habis kuping lo. Hah? Ini baru satu contoh perintah yang bukan mahdoh loh, bukan ibadah sholat, bukan enggak. Jaga pandangan. Bahkan Rasulullah itu ayat ini itu diterjemahkan oleh Rasulullah disampaikan pada anak muda. Ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'at falyatazawwaj. Hei anak muda, kalau kamu udah mampu kawin, segera kawin. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Sama enggak awalnya? Sama Mandur. Karena menikah itu menjaga kehormatanmu, jaga pandangan dan jaga kemaluan, jaga izzah dan muruah kamu sebagai mukmin. Oh gitu maksudnya. Kita enggak. Ustaz, kalau pandangan pertama kan oke gitu ya. Dilihat terus, itu kan begitu. Baru melek. Itu perintah itu. Tapi nggak pernah dibuka, pernahnya dibaca. Tapi nggak pernah ditadaburin tuh. Salah satunya itu. Ya itu salah satunya itu. Nah, kembaliin lagi ke yang tadi syahadat itu. Kembaliin ke yang syahadat tadi. Ya kan? Fa'aminu billahi wa rasulihi. Ikuti dia, kamu dapat petunjuk. Nggak ngikutin, nggak dapat petunjuk, alias bego terus jadinya. Itu aja tuh, syahadatnya gagal. Itu bukan salah satu nikmat juga. Nah, itu tar dulu, karena kita lagi lihat tren. Ini kan sebetulnya larangan kan, larangan jangan mata itu jelalatan, tapi mau pakai bahasa halus perintah. Wahai katakan pada orang yang beriman itu, Muhammad, jaga pandangan dan jaga kemaluannya. Karena dari pandangan itu kemaluan yang mengiyakan nantinya. Kenapa nggak perempuan di sini Ustaz? Di sini Ayat 31 itu untuk perempuan. Iya, tapi agak panjang karena dia memicu itu. Ya, udah ini nggak apa-apa, ini mah ngaku dosa bagus. Wala taqrabu zina. Nah, itu dia. Ya. Kalau itu udah sebetulnya secara ekstrim Allah langsung melarang. Tapi yang haram bukan zinanya. Wala taqrabu zina. Jangan kau dekati zina. Artinya jangan melakukan aktivitas yang mendekat ke arah zina. Jangan lalatan, jangan colak-colek, jangan kobal-kobel. Jangan segala macam, jangan ada cewek lewat. Mana Neng? Neng, mana Neng? Itu udah mulai itu birahi itu. Hah? Langsung kawin, langsung. Nggak, ini salah satu aja. Tapi ini, tapi problemnya apa? Problemnya karena Bapak nggak pernah mendaftar apa aja perintah Allah buat kita, ya kan? Ya kan? Yang hanya didaftar hanya perintah puasa, perintah apa, perintah zakat. Wah, aqimus shalah wa atuz zakat. Kutiba alaikumusiyam. Yang begini-gini nggak dibaca sama Bapak. Kalau dibaca dilewatin ayatnya. Mana ayat gitu. Nggak nyambung. Nah, syahadatnya berarti cacat. Kurang sempurna.
nggak menghindari. Udah ya? Banyak yang berarti saya. Oh banyak. Bagus tunjuk yang lain nih. Ya, ada lagi yang lain bisa lagi. Kirain perintah sholat gitu, perintah apa gitu, zakat. Sini pergi. Iya. Karena ini muka-muka mesum semua. Kecuali Pak Karim lah, Pak Karim enggak. Tapi itu kan suatu tantangan godaan. Allah menciptakan selalu dua. Yang jahat dan baik. Ada siang ada malam. Iya. Kalau ke situ larinya. Kalau dia Bahaya ya. yang baik Udah ya, itu dulu. Dan sekarang kita satu udah. Ya. Jadi cara mengimani Allah dan Rasulnya adalah cara konsekuensi syahadat yang pertama adalah iman pada Allah dan Rasulnya. Artinya larangan diteliti. Jadi jangan bilang begini, gue nyesel ngaji, gue tahu jadi begini dilarang. Jangan. Justru didetail sekarang. Hadis ngelarangnya apa aja, perintahnya apa aja. Ntar dibahas. Jangan terus nyesel gue tahu begini katanya. Tapi emang indah sih Pak. Tapi makanya Rasulullah bilang, yang ada di sampingmu itu loh, yang kamu nikahi sah itu indah itu. Itu indah. Oh indah Pak, biar nambah tua tapi tambah sedap. Ya. Wah. Lu tinggal atu ya. Berapa kali tiap hari Pak. Depan kantor, di mall, di mana gitu. Ya kan? Tapi yang ada perdebatan lagi itu kan udah utusan Allah kan ya Nabi Muhammad. Tapi Quraisy masih bilang belum tentu masuk. Boleh jadi. Oke. Sekarang yang nomor 2. Nah, kalau kita udah syahadat yakin, lalu kita posisikan diri kita sebagai hamba. Jangan sekali-kali lewat dari itu, Pak. Ini sekarang kita banyak yang memposisikan diri kita, kayaknya kita ini bisa berdebat dengan Tuhan gitu. Dengan perintah-perintahnya. Bisa menolak, bisa mengeluh. Hidupnya nggak boleh ngeluh Pak. Mengeluh, komplain dengan hidup ini haram. Di mana dalilnya? Kata Al-Quran, la takhaf wa la tahzan. Jangan takut, jangan sedih, jangan cemas. Hidup ini senang-senang aja Pak. Ya, nah ini tauhid ya, ini tauhid ya. Nanti saya latih Bapak supaya bisa senang-senang terus gitu. Nggak ada sedih itu nggak ada sebetulnya. Sedih itu nggak ada. Yang ada penerimaan kita terhadap ketentuan Allah itu belum tuning, belum nyambung sama Allah gitu. Ya, jadi nggak ada. Ya. Memposisikan diri sebagai hamba pertama menyembahnya. Ini orang kan gengsi kalau dibilang menyembah. Nah, Allah itu patut disembah, layak disembah. Menyembahnya. Menyembah itu artinya ta'abudiyah, artinya tunduk dan patuh. Sampai-sampai harga diri kita sebagai manusia itu kita taruh di tanah Pak. Sujud tuh, itu namanya menyembah. Tunduk dan patuh. Ya, itu dulu. Ya, nah, di mana kita bisa lihat kita harus menyembah Dia, gitu ya. Coba Bapak buka surat Al-An'am ayat 102. Tadi kita udah baca tuh, yang baca Dede kalau nggak salah tuh. Udah terakhir tuh. Ya. Al-An'am 102 itu kalimat awalnya dzalikumullahu rabbukum. Allah yang punya sifat-sifat yang demikian itulah, ya, sifat-sifatnya yang banyak sekali itu. La ilaha illahu, enggak ada Tuhan selain Dia. Khaliqu kulli syai'in, Dia ciptakan segala sesuatu. Fa'buduh, maka sembahlah Dia. Wa huwa ala kulli syai'in wakil, Dia adalah pemelihara segala sesuatu. Jadi begini loh Pak. Dalam ayat ini Allah mensifatkan dirinya sendiri dengan perkataan 3 sifat. Yaitu la ilaha illahu. Allah mensifatkan diri dengan wahid. Dia tunggal. Yang kedua, Dia ciptain segala sesuatu. Dia ciptain Pak Luli, itu bukan ciptain Pak Luli doang. Dia ciptain perbuatan Pak Luli.
Dia ciptain sifat-sifat cepaduli. Itu namanya khaliq, menciptakan. Jadi jangan Bapak menyamakan penciptaan Allah dengan kita menciptakan sesuatu gitu. Ya, dia ciptain Pak Asep, dia ciptain perbuatan Pak Asep. Semua diciptain. Oleh sebab itu dia terus bilang lagi, karena saya udah begitu, udah lengkap diri saya, fa'buduhu, sembahlah. Sembah tuh artinya tunduk dan patuh. Nggak ada reserve, nggak ada bilang, wah saya punya hak asasi manusia, nggak bisa. Sembahlah dia, tunduk dan patuh kepada dia. Artinya mau diatur, jangan banyak cincong. Mau diatur, jangan banyak cincong. Ikutin. Hadis nomor 2. Robot. Ini tauhid ya. Hadis nomor 2. Lihat hadis nomor 2. Rinciannya itu. Lihat ya. Dari Abi Sa'labah Al-Khushani Jursum bin Nashir radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, Innallaha ta'ala faraid. Sesungguhnya Allah telah menetapkan kewajiban-kewajiban. Maka janganlah kalian mengabaikannya. Satu dulu ya. Jadi Allah disifati sebagai pemberi kewajiban. Allah nyuruh kita sholat, Allah nyuruh kita puasa gitu. Jangan diabaikan. Oke? Ya. Bang Aman sebagai karyawan saya datang wajib setiap hari jam 7 udah di kantor. Datangnya jam 8 terus, dia abai berarti sama kewajiban. Jadi ini dia baru masuk kepada Bapak mesti mulai ngaji. Apa aja kewajiban kita yang minimal? Karena tadi di hadis pertama disebut mastatotum. Kamu harus sesuai kemampuan kamu, jangan dipaksakan gitu. Apa aja kewajiban kita yang minimal sebagai umat Islam? Ya, pertama. Jadi Rasulullah bilang Allah telah menetapkan kewajiban-kewajiban, janganlah kalian abaikannya. Nomor 2, dan dia telah menetapkan batasan-batasan, jangan kalian melampauinya. Apa maksudnya nih? Apa maksudnya? Dia telah tetapkan batasan-batasan, itu hudud. Artinya udah ada ukuran perkara. Contohnya tadi, wala taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Itu batasannya apa? Batasannya segala perbuatan yang mengarah pada zina jangan. Apa? Pacaran, ya kan? Segala macam. Jangan udah. Jadi yang dilarang bukan zinanya, perkara yang mendekatinya aja dilarang gitu. Namanya batasan. Sampai situ gitu. Apa? Iya. Berat memang ya. Yang ketiga, dan dia telah mengharamkan sesuatu, jangan kalian melanggarnya. Udah ada tadi kan? Makan haram, apa haram, dan terus terang dalam perkara Islam haram itu sedikit. Semua perkara muamalah itu mubah sebetulnya, terkecuali ada dalil yang melarangnya. Jadi semuanya biasa aja hidup ini. Yang haram dikit kok. Ya. Jangan dilanggar. Yang keempat terakhir, dan dia mendiamkan sesuatu sebagai kasih sayang buat kalian, dan bukan karena dia lupa, jangan kalian cari-cari masalah. Ya. Jadi dia mendiamkan sesuatu, kok kayak nggak ada hukumnya gitu loh. Nah, contoh inilah. Sebenarnya sholat yang diterima itu sholat yang apa? Sholat yang diterima sholat yang apa? Nah kan, jawaban khusyuk itu dari ulama itu. Rasulullah nggak pernah bilang, Bapak semampu Bapak aja. Sebenarnya di antara kita udah ada yang khusyuk belum? Lagi mencari kita. Tapi kita yakini bahwa Allah menerima juga yang nggak khusyuk itu. Allah nggak sebut hukumnya. Anda mesti khusyuk atau apa? Cuma Allah bilang, sungguh beruntung orang-orang yang sholatnya khusyuk. Tapi nggak diwajibkan khusyuk itu. Nah kalau kita nggak khusyuk, Allah diamkan sebagai kasih sayang. Jangan kita masalahin lagi. Wah, Anda nggak diterima sholatnya ini karena nggak khusyuk. Jangan dimasalahin, jangan dicari-cari. Santai aja. Udah Allah diamkan sebagai kasih sayang buat kita karena kita ini makhluk yang lemah. Nah inilah menghadapi Allah yang begini. Menyembah Allah gini. Allah udah
tetapkan kewajiban, laksanakan. Allah udah tetapkan semua batasan, maka jangan melampaui batasan itu. Allah tetapkan yang haram-haram, maka jangan dilanggar. Terakhir, Allah udah mendiamkan segala sesuatu, bukan karena dia lupa. Ya, sebagai rahmat dia, maka jangan kamu cari-cari lagi urusan begituan. Ya kan? Ustadz, sholat di depan WC boleh nggak? Kalau bicara fikih rumit, Pak. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Itu kan najis kita gitu. Lagian kita nggak bisa kusuk karena dengar orang berak misalnya gitu. Persoalannya konteksnya di mana itu, gitu kan? Misalnya kalau lagi gempa, lagi apa gitu. Jadi kita bahasnya secara menyeluruh. Makanya yang perkara begini nggak pernah didetail dalam Quran dan hadis. Perkara-perkara yang kita lakukan sekarang ini didiamkan oleh Allah sebagai kasih sayang buat dia. Itu aja cara menghadapi Allah dan Rasulnya. Dalam rangka ta'abudiyah, menyembah Allah, maka kita lihat ini larangan Allah, ini kewajiban Allah, kewajiban yang dari Allah, ini batasan-batasannya, dan ini sesuatu yang didiamkannya. Gitu. Kita jalanin. Paham nggak? Siapa yang batuk? Oh. Oke? Jadi nggak banyak kincong, nyembah aja. Nomor 2, hamba harus ikhlas. Ikhlas, ya kan? Jadi ikhlas itu disuruh dari awal. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahudina hunafa'a. Jadi tidak Allah suruh manusia itu terkecuali untuk menyembah Allah, untuk apa? Menjalankan agama dengan ikhlas. Ikhlas artinya bukan rela, Pak ya. Ikhlas artinya bukan rela. Jadi kalau ikhlas kita artikan rela, memang itu sering terjadi. Misalnya begini, saya sih udah ikhlas aja deh, harta saya diambil orang. Itu kacau kalimatnya, Pak. Ikhlas itu bukan rela, ikhlas itu artinya murni. Jadi kalau seorang hamba disebut ikhlas itu, dia murni. Murninya kayak apa? Kita lihat dulu deh. Kita lihat perintahnya dulu. Surat 40 ayat 65. Ini sifat Allah lagi ya. Huwal hayy. Dialah yang hidup. La ilaha illahu. Tiada Tuhan selain Dia. Fa'buduhu mukhlishina lahuddin. Maka sembahlah Dia dengan murni, dengan ikhlas. Ya, lahuddin itu menjalankan agama maksudnya. Ya. Terus alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Apa disebut dengan fa'buduhu mukhlishina lahuddin? Sembahlah Allah dengan memurnikan, dengan murni. Maksudnya begini loh. Bapak beribadah, berbuat, beramal hanya untuk Allah. Hanya untuk Allah. Gak ada dalam hati Bapak untuk melakukan sesuatu buat makhluk. Jadi kepengennya kita mencari muka Allah. Pengen dipuji sama Allah. Pengen dibalas sama Allah. Jangan sama manusia lainnya. Ketika Bapak beribadah, tapi di hati Bapak ada keinginan untuk dilihat manusia, misalnya, gitu ya, maka Allah nggak terima. Karena di situ letaknya Bapak menyekutukan Allah dengan manusia. Saya baru kawin. Supaya mertua tahu bahwa saya tahajud, maka saya bangun jam 2 malam di rumah mertua. Saya bicara, Allahu Akbar. Terus digerasin, Bismillahirrahmanirrahim. Mulai dari pintu tuh, krek gitu. Ada dipelanin lagi. Itu udah perbuatannya baik, jangan dicela, tetapi hatinya tidak ikhlas. Hatinya nggak murni lagi. Nah kita sering begitu nanti, beribadah, berbuat sesuatu bukan untuk Allah. Gitu. Sesuatu yang bukan untuk Allah kita lakukan,
pasti ditolak. Hadis nomor 3, lihat. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima amalan kecuali yang ikhlas, yang murni untuknya. Innallaha la yaqbalu min amali, ya. Terus apa katanya? Illa ma kana lahu khalisan. Ya. Kecuali yang murni. Terus wa batughiya bihi wajhu, dan hanya bertujuan mencari wajah Allah dengan amalan tersebut. Ini agak susah Pak nih menerangkannya ya. Allah kasih perumpamaannya beginilah. Kata Allah dalam surat An-Nahl, disebut Allah begini. Wa inna lakum fil an'ami la ibrah. Dalam binatang ternak itu ada pelajaran buat kamu. Nuskikum mimma fi butunihi. Allah memberikan minum dari perut sapi itu ya. Ya. Lihat baik-baik. Mim baini farsi wadamin labanan kholison. Allah memberi minum kamu itu susu murni, labanan kholison. Tapi susu murni ini diterangkan oleh Allah begini. Mim baini farsin wadamin. Susu itu adalah cairan saringan antara darah dengan tai. Artinya Saigali saribin, supaya kamu nikmat minumnya. Coba bayangkan kalau Allah nggak filter, ya, darah dengan kotoran itu bercampur, susunya keluarnya ya bau tai, bau darah. Susu yang disebut labanan kholison, susu murni, dicampur sedikit darah udah nggak murni. Susu murni dikasih kopi sedikit, diudek, namanya susu kopi. Perbuatan juga begitu. Ibadah murni buat Allah, tapi hatinya bilang pengen dilihat manusia, udah nggak murni, nggak ikhlas. Malah hukumnya syirik. Di situ ibadah yang mengundang murka Allah itu seperti itu. Ini mesti jelas ya Pak ya, supaya kita juga sama anak begitu. Ya, sama anak begitu. Nah sekarang apa yang mesti diikhlasin? Semua ternyata. Diri kita ini mesti kita ikhlasin. Semuanya untuk Allah. Dari mulai kita balik sampai kita mati. Nah di sini banyak kecelakaan Bapak. Kecelakaan kita semuanya. Semuanya mesti diikhlaskan semua. Coba lihat surat Al-An'am 162, 163. Surat 6 ayat 162 dan 163. Udah ketemu belum? Yang belum ketemu? Lihat ya, saya bacain pelan-pelan ya. Katakan Muhammad, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan semua ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillah, untuk Allah. Kita suruh ngomong begini, rupanya kita ngomong nih tiap sholat kan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ini yang disebut dengan ikhlas. Yuk kita rinci. Sholatku, ibadat-ibadatku semuanya, zakat, haji, ya kan, puasa, ya kan. Terus hidupku, bahkan hidup kita ini yang kita makan, kita apa, untuk Allah. Mati kita untuk Allah. Kita disuruh bersumpah begini. Ini syahadat kedua nih. Di luar ini kita kerjain syirik. Karena di sini di selanjutnya disebut la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awalul muslimin, enggak ada sekutu baginya, dan memang diperintahkan kita untuk itu,
Dan kita termasuk orang-orang yang muslim atau berserah diri. Jadi ternyata semua perbuatan kita itu untuk Allah. Ada kaitannya nggak tadi sama suatu hadis yang menyatakan kalau orang memujiku lempar sama pasir matanya. Iya, pasti. Tapi itu menggradasi kemurnian. Iya. Kalau kita nggak ada hati ingin dipuji sama mertua nih gitu. Iya. Cuman mertua tuh muji-muji gitu misalkan. Akhirnya ke bawah juga jadinya gitu. Betul. Ada kaitan di situ. Ada kaitan. Maksudnya itu hadis sampai segitunya supaya jangan gradasi itu Iya. kemurnian gitu. Karena semua untuk Allah. Pujian juga buat Allah semua. Ini yang sering kita kecelakaan, Pak. Sholatku, ibadahku, hidupku, matiku. Kalau udah hidup dan mati Bapak untuk Allah, kan nggak ada orang takut mati mestinya. Waktu hidup ya Tuhannya Allah, waktu mati ya Tuhannya Allah. Nah, apa bedanya? Ini tauhid ya. Waktu hidup kita kan Tuhannya Allah, kita dikasih rezeki. Waktu mati kita baik sangka aja sama Allah. Ya Tuhan, ya ketemu Allah lagi. Gitu loh, mestinya. Karena udah sumpah hidup kita hanya untuk Allah. Di sini kalau Pak Iskandar tanya 2 tahun lalu, apa hukum musik? Di sini lagu-lagu yang sifatnya mencacati tauhid pasti haramnya musiknya. Hatiku untukmu, hanyalah untukmu. Udah. Repot. Iya, kalimatnya disebut lahwal hadis di Aswaro, perkataan yang tidak berguna. Ulama semua bilang itu lagu, lahwal hadis gitu. Musiknya tidak. Karena musiknya cuman duf itu tambur gitu. Jadi jangan sembarangan musik karena enggak. Di sini. Kenapa? Karena Allah diduakan. Allah diduakan. Lihat baik-baik. Penghuni surga itu ditanya, kok bisa masuk sini kamu? Kok bisa masuk sini? Gitu. Lalu mereka mengaku begini. Ini orang surga nih ya. Ya kita ini. Amin. Iya dong, kita ini. Kata orang surga, wa yut'imuna ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Kami dulu memberi makan kepada orang yatim, kepada anak miskin, dan kepada orang-orang yang lapar lah, yang ditawan gitu. Lihat baik-baik. Tapi sambil memberi makan, yang beri sedekah, kami dalam hati bilang, innama yut'imukum liwajhillah. Kami ngasih makan ini hanya untuk Allah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami enggak minta balasan darimu dan tidak juga terima kasih. Itu orang sampai surga tuh karena itu. Kita terbalik, Pak. Ngasih cuma 20.000, orang yang langsung pergi. Kita bilang, terima kasih dulu. Terima kasih. Syirik. Paham gak? Nggak perlu. Tapi gimana kita menyikapinya, Tar? Apa itu? Misalnya kita bersedekah. Iya. Untuk orang tua kita yang udah meninggal. Ya. Ibadah itu sebenarnya perintah Allah. Iya. Ya kan? Jadi kita karena Allahnya perintahnya, Iya. bukannya untuk orang tuanya gitu kan? Bukan. Kita kan itu nggak syirik di situ loh. enggak. Sodakoh itu artinya membenarkan janji Allah. Kan dalam rangka mengikuti perintah Allah. Gak apa-apa udah bilang untuk papa mama nih gitu. Oh iya, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Kan? Lillahi ta'ala. Sudah itu. Pak Sugeng kebetulan dia tahu Pak Rudi lapar. Dia kasih diem-diem. Pak Rudi, udah kasih 50.000 nih buat beli makan. Tiba di pengajian, ada salah satu ngumumin gitu. Pak Rudi nggak datang kan? Pak Rudi lagi kekurangan uang tuh. Yuk kita sumbang. Ya, supaya dia bisa makan. Itu tuh Pak Sugeng tuh bilang nggak? Saya udah. Gitu. Kalau bilang sirik. Simpen aja. Akhirnya dicecer dia. Lo yang nyumbang cuma dengerin doang katanya. Gatel dia lama-lama. Gue udah tahu goblok. Paham nggak?
Sampai segitu harus disimpannya kita tuh beramal itu. Hanya karena Allah. Wah, mesti disimpan begitu. Karena apa? Lillah. Tadi itu orang surga bilang di surat Al-Insan, kami memberi makan kamu itu untuk mencari wajhillah, mencari wajah Allah. La nuridu jazaa'a minkum wala syukura. Kami enggak pengen kamu balas dan kami enggak pengen terima kasih darimu. Kami hanya dari Allah pengennya. Itulah semua nabi bilang, kami enggak minta upah padamu, upah kami dari Allah. Itulah baru setan bisa masuk ke situ. Iya. Biar kita Makin gede duit orang, makin banyak aturan, dia bikin aturan sendiri. Gatel dong hatinya. Ini mau sholat butuhnya cuma 60 juta. Dia nyumbang 55 juta. 5 juta lagi kan diumumin kan. Ini udah ada yang nyumbang. Dia hadir juga di situ. 55, nah tinggal 5 kata gitu. Dia akhirnya gatel nih. Dia bilang sebelahnya, gue tuh yang 55, gue. Paham gak? Nah, udah hilang. Itu ikhlas. Sebagai hamba nggak patut Anda, sebab uang Allah, uang Allah, ya kan? Gitu. Lalu Anda harusnya bilang sama Allah, ini saya kasih dia ya, gitu. Itu namanya murni. Nggak penting manusia, Pak. Makhluk tuh nggak penting sebetulnya. Ya, paham nggak? Apa? Angel, wes. Ikhlas tuh angel. Kalau saya pikir begini, yang pada punya mobil pribadi saya bilang itu mobil sewaan tuh. Oh, mobil sewaan? Iya, coba aja lu tiap tahun kagak bayar. Coba lihat dulu deh surat Al-Insan tuh. Al-Insan ayat 8 dan ayat 9. Itu Al-Insan surat 76. Itu adalah pembicaraan orang-orang di surga itu. Sebetulnya dari 5 ya. Kalau mau detailkan dari ayat 5 lah gitu. Ya, sungguhnya orang-orang yang berbakti kan, orang-orang yang minum dari air kafur ya. Ya. Jadi orang-orang disebut dengan al-abror, ya itu orang-orang berbakti, itu minumnya dari air kafur. Air kafur tuh air yang terenak di surga nantinya. Air yang sebetulnya dikendalikan oleh malaikat, tapi untuk orang-orang yang berbakti ini mereka kapan aja bisa minum air kafur itu, ya kan? Bukan air kafur sekarang ini Pak, air kafur buat ngecat bukan, ya, air surga gitu. Yaitu mata air dalam surga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya, bebas minumnya gitu. Nah siapa itu hamba-hamba Allah yang di surga yang bisa minum air kafur itu, air yang terbaik? Yufuna bin nazri, mereka menunaikan nazar. Wa yakhafuna yauma kana syarruhu mustatira. Dan mereka takut suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Artinya mereka menjalankan dakwah, beribadah tetap gitu ya. Mereka takut diazab oleh Allah. Lalu, nah ini dia, wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka memberi makanan yang disukainya pada orang miskin, anak yatim dan orang-orang yang ditawan. Maksudnya orang-orang di penjara, orang yang lapar segala macam. Lalu sambil memberi mereka berniatnya begini. Innama yut'imukum li wajhillah. Sungguhnya kami memberi makanan padamu hanyalah untuk capai keridhaan Allah. Ya, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Berat, Pak. Pak, Bapak dulu pernah saya kasih uang banyak gitu ya. Bang Aman deh ya. Bang Aman dulu pernah ngasih saya 10 juta 5 tahun lalu. Sebagai orang yang ngasih, biasanya tergoda untuk nginget terus dia. Padahal yang dikasih udah lupa. Yang dikasih udah lupa. Tiba-tiba saya berubah sama Bang Aman 5 tahun kemudian. Saya ngelawan sama dia. Gitu Bang Aman tuh ngomong sama saya. Lu dulu pernah gue kasih loh kan gitu. Batal.
Habito amaluhum, hilang Pak, hilang. Pahalanya hilang, langsung dia jadi gini loh, dengan Bang Aman ngomong gitu, dia mensifati Allah itu bukan maha pemberi. Lah berarti dia mensejajarkan dia dengan Allah gitu loh maksudnya. Nggak murninya gitu loh. Sampai begitu Pak. Bangkit. Ya, sampai begitu. Haji itu yang bagus itu berangkat aja. Kok pakai acara-acara apa tuh, pelepasan apa itu? Apa namanya? Nah, haji itu dia poinnya ada di panggilan, Pak. Labaik Allahumma labaik. Aku penuhi panggilanmu. Kalau Bapak udah ngomong sama Allah begitu, ada orang ngomong Bapak cuekin nggak? Cuekin orang ngomong sama Allah. Labaik Allah. Ini enggak. Bapak-bapak sekalian, saya akan berangkat. Saya titip rumah saya. Wah, kawan. Untuk apa? Pulangnya nyakitin hati orang lagi. Makanya lu nabung. Enak di sono. Wah, ngiri gak orang digituin? Enggak kan? Nyakitin hati orang. Udah mulai di pengajian dia bilang, gue kangen sama bayan ke sono. Gue kalau di Ka'bah gimana gitu. Orang yang nggak pernah berangkat ke sana kan ngiri, Pak. Ya gitulah. Jadi hilang semua itu. Ibadah yang nggak bisa dipamerin itu cuma puasa doang. Apa yang mau dipamerin? Orang bau mulut, puasa gagah. Kita ragu sama orang puasa gagah, ya kan? Puasa lemes semua, nggak bisa dipamerin. Tapi yang lainnya Pak, Masya Allah, semua ibadah itu bisa dipamerin. Dan ketika Bapak mencari wajah manusia, di situ Allah berkata, kau sekutukan aku dengan dia. Padahal kau bilang hidupmu untukku, matimu untukku, ibadahmu untukku semua itu. Lemes dah lo. Ya itu. Nah, gimana ngelatih anak supaya ikhlas itu perlu. Nah, gini-gini itu buat kamu sholat tuh. Ini buat kamu sendiri entarnya gitu. Ada pahalanya gitu. Allah yang kasih. Jadi tujuannya ke Allah aja gitu. Ya. Coba kita bongkar dulu hadis nomor 4. Dari Syaddad bin Aus, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna akhwafa ma atakhawafu ala ummati asyiraku billah. Sesungguhnya sesuatu yang paling aku khawatirkan atas umatku adalah syirik pada Allah. Ama inni lastu aqulu ya'buduna syamsan wala qamaran wala wasanan. Ketahuilah, syirik yang aku maksud itu aku lagi enggak mengatakan bahwa syirik itu adalah menyembah matahari, rembulan dan berhala. Enggak mungkin umatku menyembah matahari dan berhala. Tapi yang aku takutkan syirik yang berbentuk adalah walakin a'malan li ghairillah wa syahwatan khafiyah. Mereka beramal, berbuat sesuatu bukan untuk Allah. Wa syahwatan khafiyah, dan di hatinya ada keinginan samar untuk diketahui manusia. Buat diketahui manusia, gatal Pak. Coba. Itu sekutukan Tuhan dengan dirinya sendiri. Ya Allah, aku udah jalanin perintahmu untuk ngajar di Nurul Iman. Kalau bukan karena aku ya Allah, mereka gak kenal kamu. Udah, kamu ke Allah. Loh, otakmu aku yang nyiptain. Kamu jadi merasa hebat. Gitu. Sahur. Ya. Jadi kalau ada Bapak beribadah, ada keinginan samar untuk dilihat nih, kan Bapak habis jual tanah, bilang sama istri, Mah, anak-anak udah kita kasih kendaraan semua sama rumah,
duit masih lebih, aku mau naik haji mah. Istri bilang, bapak kumpul di masjid nggak pernah naik haji gitu. Iya kan, kalau naik haji mah, kalau lagi nyapu di depan halaman dipanggil Pak Haji nyapu kan makser gitu. Atau kalau ada tahlilan kan di depan mah pakai topi putih gitu. Elah hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah ya kan. Kayak gimana gitu mah. Gofur itu. Iya kan? Nah, haji yang demikian itu niatnya udah lain. Syahwatan khafiyah. Sholat, nggak mau datang kalau nggak jadi imam, nggak mau leren kalau orang Jawa bilang, harus di depan. Kenapa? Karena dia hafal ayat-ayat panjang. Jadi berasa gimana gitu, ya, apa yang dibahas. Sebenarnya sholat kau di depannya Al-Quran boleh, tinggal buka Al-Qurannya baca gitu, dibagus-bagusin. Wama, pakai tartil gitu segala macam gitu. Dan dia menikmati itu. Dia lupa bahwa sholatnya untuk Allah, bukan supaya orang lain lihat. Ciri-cirinya gampang kok. Kalau orang riya itu ya, orang yang pengen dilihat orang, ada keinginan hati itu. Kalau udah selesai dia melakukan kebaikan, dia mesti tanya masalah satu orang. Gimana gua tadi? Bagus apa enggak? Nah itu. Jadi yang dicari penilaian orang. Tapi bapak-bapak nggak pernah begini kan? Malah sering. Ya. Jadi hati-hati. Jadi kalau bapak mau melibatkan tauhid dalam rumah tangga, anak atau anak itu, jangan ngehebatin diri sendiri. Papa capek cari duit buat kamu semua. Sirik, udah. Papa dikasih oleh Allah begini, ayo kita manfaatkan. Nah gitu, ada Allahnya. Supaya jangan kejatuh ke sirik. Susah kan Pak? Tapi ini perlu kita laksanakan supaya anak kita itu nggak berlumuran sirik. Ya. Hadis nomor 5. Bang Aman baca. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akhwafa ma akhawtu alaikum asyirkul asghar. Qalu ya Rasulullah, wa ma syirkul asghar? Qala ar-riya. Sesungguhnya yang paling aku takutkan dari apa yang aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Maka para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan syirik kecil? Beliau menjawab, riya. Menghindari ibadah karena takut lihat manusia, riya. Beribadah untuk manusia, syirik. Saya ulangi ya. Menghindari kita ibadah karena takut dilihat manusia, ya. Gua takut ntar gua dianggap riya lagi. Itu riya. Beribadah karena manusia, itu syirik. Pilih aja. Hati-hati Pak, hati-hati. Karena begitu masuk masjid banyak godaan setan, ya kan? Riya itu bisa dari badan. Jadi kita nunjukin kita kurus kering gitu. Kenapa lo? Gue udah nggak suka sama dunia. Zuhud. Padahal emang dia nggak punya beras. Tapi belaga-belaga begitu. Bisa dari badan. Bisa dari pakaian. Ya pakaiannya dibikin lusuh-lusuh dikit gitu, ya kan? Sufi. Atau dibikin pakai apa jubah, mohon maaf nih yang sering pakai jubah gitu. Untuk apa? Buat ngikut Rasul. Nggak begitu caranya ikut Rasul. Ikutin Rasul spiritnya. Bagaimana Rasul itu bergaul dengan Allah, bergaul dengan Jibril. Bagaimana Rasul menyelesaikan hukum-hukum di antara manusia gitu loh. Itu yang diikuti. Ntar ya pakaian sendiri nanti nyusul gitu. Jangan duluan pakai sesuatu. Oh Rasul pakai ini. Ya, tuh. Dari pakaian bisa, ya. Dari gayanya juga. Kalau jalan nunjukin badan. Kalau salaman nggak pernah kuat gitu tuh. Hati-hati Pak. Ya, terus atau dari ngomongnya dari gayanya. Lagi
rame-rame ngomong gini dia sendirian gitu. Subhanallah. Zikir. Alhamdulillah. Roma Irama pernah saya telepon itu. Karena saya dulu akrab sama beliau waktu beliau sering di Indosiar. Bang, nggak usah pegang-pegang tasbih. Mau ngobrol begini, kita lagi rapat meeting. Ala kulli hal. Gini tangannya. Jadi kita makomnya jangan sampai situ, Pak. Jangan sampai situ, bahaya. Karena ibadah itu, ada ibadah yang memang harus kita sama Allah saja yang tahu. Ya kan? Dan jangan ngomong, gatal kalau ngomong. Misalnya kita tahajud. Tahajud itu kata Rasulullah sebaiknya di rumah. Di kamar paling jauh. Ngerti gak? Supaya kalau ada tamu nggak lihat kita tahajud. Tengah malam nih. Kamu di rumah, di kamar yang paling tersembunyi, kata Rasulullah. Nah, tapi kita gatelnya udah tahajud, udah benar-benar doa. Besoknya kita bilang sama orang, gue semalam nikmat banget gue. Kok bisa ya gue? Kok bisa gue? Bisa gue sampai nangis-nangis gue di sejadah. Sampai ganti sejadah 3 kali katanya. Ada coronanya kan sejadahnya. Gatel. Bapak sama pacar punya hubungan gelap. Tiap hari datang nggak ada yang tahu. Goblok nggak kalau besoknya papa bilang sama orang gitu, gua habis kencan sama dia. Goblok. Iya dong. Orang ini asik masuk gitu, khalwat sama Allah. Nggak usah bilang dijawab. Di keramaian nggak usah bilang lagi. Udah hubungan khusus gitu. Nah itu dia. Jadi godaan kita itu pada kita kepengen diaku oleh orang. Padahal sesungguhnya kalau kita bilang sholatku, hidupku, kita pengen diakunya hanya oleh Allah. Ya, ikhlas ini penting. Hamba kalau udah tunduk sama patuh, tapi nggak ikhlas, celaka dia. Harus ikhlas. Ya, jangan sampai ria. Ria sama sama tuh. Terus ria, Jadi tahajud walaupun dekat musola di rumah boleh dia. Kalau saya di musola ya jam 2 malam sendiri. Karena minum tidur di situ. Kalau tahajud di musola bukan untuk supaya dilihat manusia nggak apa-apa juga. Tapi kan udah ada ketetapannya. Afdalu sholatul mar'u fi baitihi illal maktubah. Sebaik-baik sholatnya seseorang itu di rumahnya, terkecuali sholat wajib. Hendaknya dia usahakan untuk berjamaah di masjid, gitu ya. Ya, jadi Rasul paling takut kalau umatnya nggak ikhlas. Apapun Pak, jadi bukan hanya ibadah, apapun Pak. Apapun Bapak niatkan untuk Allah. Untuk bisa melatih ini, tolong Bapak sekarang libatkan setiap perbuatan dengan perkataan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gak apa-apa, sering-sering gak apa-apa. Ambil pulpen Bismillahirrahmanirrahim. Jadi akhirnya Bapak mewakilkan kepada Allah. Udah, saya ngerjain ini, hasilnya terserah engkau. Itu yang Allah bantu, la azidannakum. Allah tambah gitu. Karena orang syirik di yaumil kiamat cuma diginiin sama Allah. Yang syirik di absen. Mana di dunia yang syirik-syirik ini? Itu. Nah, sekarang kamu minta pahala sama dulu orang yang mau. Allah nggak kasih pahala lagi. Udah hilang semua. Ya. Ria ini hampir semodel dengan sum'ah. Kalau sum'ah itu kepengen didengar. Jadi dia berbuat baik, dia kepengen didengar sama orang lain. Kalau ria kepengen dilihat. Hati-hati Pak. Ikhlas itu seperti susu murni tadi. Susu murni dikasih kopi sedikit, udah bukan murni lagi. Suatu perbuatan murni dikasih niat yang lain, udah nggak murni lagi. Padahal semuanya harus lillah. Ngaji juga begitu Pak. Ikhlas gak ikhlasnya kan ketahuan. Setan aja nggak mempan orang ikhlas. Setan bilang sama Allah, aku akan goda semua manusia kecuali orang yang ikhlas di antara ibadahnya. Jadi ikhlas itu penting.
Semua karena Allah. Jadi akhirnya kalau Bapak ikhlas, Bapak nggak ada rasa marah kepada makhluk. Saya contohkan dulu kepada Pak Agus, mungkin pada siapa. Saya cari nafkah buat anak istri. Anak istri nggak nurut sama saya, bukan urusan saya. Saya cari nafkah diperintah oleh Allah, karena saya menjalankan perintah Allah, lillahi ta'ala. Urusan dia nurut sama saya, bukan urusan saya, urusan Allah. Enteng kan? Hati jadi enteng. Bapak punya istri cerewet. Suatu hari bentak-bentak bapak, ada tamu minta duit, bentak-bentak. Habis kalau bapak bukan karena Allah, habis tuh istri dipukulin sama bapak. Malu-maluin kamu, ada tamu minta duit. Tapi bapak mesti mikir, karena hidup saya untuk Allah. Ya, alhamdulillah ada istri yang berani bentak-bentak saya, minta duit. Kalau dia ke tetangga, dia minta sama tetangga gimana coba? Udah minta tamunya. Nah, berarti dia masih anggap saya suami. Ya, iya, artinya kita kepada makhluk itu enteng-enteng aja. Yang penting Allah jangan marah aja sama saya. Ya soal nanti dia itu ini ya kita nasihatin itu, jangan begitu. Tapi bicara harga diri jadi. lah iya, ego kita sebagai makhluk itu jangan menyamakan Allah. Kita kan merasa diri hebat selama ini, padahal kita nggak ada apa-apanya. Iya, nah itu. Ikhlas itu seperti itu, murni karena Allah. Semua perbuatan loh. Ya. Enteng-enteng aja. Sampai nanti kalau kita bicara takdir ya, bicara segala macam ini. Ya, tawakal, menyerahin diri. Sakit pun akhirnya kita lihat hakikatnya sakit. Saya itu pernah menderita sakit berat, Pak. Sakit berat. Jadi yang udah divonis dokter ya. Saya bicara sakit, bicara dua. Syariatnya sakit sama hakikatnya sakit. Ya Allah udah nyebarin hakikatnya sakit kok. Sakitmu itu adalah penghapusan dosamu. Itu hakikat loh. Hakikat kan? Berarti sakit itu kan gak negatif. Hakikatnya gak negatif. Syariatnya tapi kan buat kita negatif, buruk gitu. Oleh sebab itu saya 50-50. Saya berobat karena memang disuruh berobat. Likuli da'in dawan. Saya berobat. Tapi gak semua duit gitu. Karena saya berpikir begini. Kalau hidup saya buat Allah. Lalu apakah benar keberadaan hidup saya ini memang penting di dunia ini? Siapa tahu saya nggak penting. Sebab itu kalau saya cuma punya duit 20 juta dan harus bayar dokter 20 juta, mending duit ini saya warisin buat anak saya. Saya bayar setengah aja 10 juta, ya Allah obatin aja dah. Nah soal hakikatnya saya bilang sama Allah, ya Allah saya udah berobat, udah berusaha. Kau sembuhkan nggak sembuhkan ya urusanmu itu. Kalau sampai gue dipanggil gimana murid-murid gue? Itu makanya Nabi Ayub itu waktu sakit nggak bicara sembuh. Rabbi inni masyadat duru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah aku kena mudorot nih dan Engkau maha penyayang kok. Lihat tuh tauhid Nabi. Lihat tauhid Nabi. Gengsinya gede tuh. Bukan gengsi Pak, salah ini. Bukan gengsi, karena dia pikir ya hidup gue juga Tuhannya elu. Mati gue juga Tuhannya, apa bedanya gitu. Gak ada yang janggal kan gitu. Dan saya ini apa penting saya untuk orang-orang? Jangan-jangan hidup saya nggak penting. Jangan-jangan kalau saya punya duit 20 juta, saya gini semua ke rumah sakit buat nyembuhin saya, nggak sembuh. Duit hilang nggak sembuh, nggak bisa parisin, saya mati. Cocok nggak udah? Cocok sama nafsu lu. Ya kan? Jadi mesti gitu. Oh kalau kita percaya Allah bakal gitu. Dan Allah maha baik kok. Ya sampai sekarang masih hidup gini. Amin. Harusnya kan divonis waktu itu. Karena nggak bisa kemana-mana lagi. Berobatnya setengah aja. Dan yang setengah saya percaya hakikat. Wah ini saya lagi dihapus dosa nih. Ya Allah terima kasih. Iya. Jangan cari penyakit itu. Ya itu dong, gitu dong. Kalau mau ikhlas gitu. Itu di bidang sakit. Bidang lain banyak lagi Pak. Yang kita pikir-pikir. Selama ini kita ngerjain untuk apa sebenarnya? Apa untuk ketenaran kita supaya orang-orang tahu kita jago? Apa untuk apa? Coba deh dipikir. Itu semua tolong buang, ganti. Saya hidup hanya untuk Allah. Oleh karena itu kalau saya mati pun saya siap-siap
Karena untuk Allah juga, siap-siap dulu. Ketemu Allah, beres. Enteng. Yang namanya sakit itu bukan hanya fisik, sakit hati juga bisa. Bisa semuanya begitu. Nah, kita sakit hati sama anak gitu, misalnya. Sama anak. Anak bentak-bentak kita. Ya masih untung pokoknya. Punya anak yang masih bisa napas, bisa makan, bisa apa. Gitu aja gitu. Jadi kita alihin ke tempat lain gitu pikirannya. Nggak usah harga diri apaan sih lo, nggak penting. Makhluk tuh nggak penting semuanya. Allah yang paling penting gitu. Itulah namanya ilahi atta maksudi wadatukabat duriyatin. Itu ikhlas. Hanya engkau yang aku tuju ya Allah gitu. Tapi ujung-ujungnya kalau melihat anak, ya dia masih muda. Dulu juga kok kayak gitu. Nah, yang kita sering pusing soal hidup ini, itu karena yang dibahas tuh diri kita. Ngapain bahas diri sendiri, bahas manusia? Yang dibahas tuh Allah. Dalam Ali Imran 190 kan disebut, penciptaan langit dan bumi itu merupakan satu tanda bagi orang yang berpikir. Berpikir mengenai Allah. Misalnya ada hujan, ya. Itu kita kadang-kadang bentak-bentak Allah kan. Larikan ke situ ya, Ustaz. Ya larikan ke situ, kaitkan ke Allah udah gitu. Iya, soalnya kalau kita bilang hujan bakal banjir, lalu yang kita bahas kita, wah gue bakal ngepel lagi nih gitu. Ya runyem hidupnya. Tapi yang dibahas Allah. Hujan ini kan rahmat. Ciptaanmu ya Allah. Makanya kita gembira. Ya, kayak corona. Corona ini tauhid kita mesti tinggi. Rasul bilang, la adwah, wala hammah, wala tiarah. Nggak ada itu yang namanya reinkarnasi. Nggak ada penyakit menular. Dan nggak ada kesialan. Satu orang Badui bilang, ya Rasul, ini onta korengan. Nularin ke onta itu. Masa kamu bilang gak ada penyakit menular? Itu takdir. Tegas sudah Rasulullah. Kalau itu bukan takdir, dari mana dia dapatnya? Nih, yang ini, dari mana dia dapatnya? Jadi gak ada penyakit menular, yang ada takdir. Kalau ada penyakit menular, maka harus ada dulu yang menularkan yang pertama. Ini ada onta nih, korengan. Dia bilang dia dapatnya dari sini yang pertama kali. Semuanya jadi dapat semua. Ini siapa yang dapetin? Kan nggak ada kan berarti bukan penyakit menular, takdir. Makanya ada di satu wabah dilarang oleh Rasulullah kalau kamu udah ada di wabah di tempat itu jangan keluar. Tapi sebaliknya kalau kamu di luar jangan masuk. Sebab bisa saja takdir mengenaimu, bukan penularan, bukan takdir. Nah, bicara takdir, bicara ketentuan Allah, bukan diri kita yang bahaya gitu. Nah, jadi semuanya Allah gitu. Udah ayem. Allah maha baik. Nggak mungkin kalau aku udah nyerah sama beliau, tiap malam aku sujud nih pala aku, nggak mungkin Allah memberikan mudarat padaku. Gitu, percaya diri. Tapi kalau belum kenal Allah jangan ngomong gitu, Pak. Jangan. Tersamper setan. Ya. Ikhlas. Riya jangan. Pokoknya jangan pengen sesuatu dari manusia lah. Makanya Nabi Muhammad itu dilatihnya begini sama Jibril. Ya Muhammad, hiduplah sesukamu. Ya kan? Ismasita fa innaka mayyitun, tapi engkau akan mati. Lah mati siapa yang inginin? Allah. Terus wa ahbib man sita, dan cintai siapa yang mau kamu cintai. Fa innama mufariqu, tapi kamu akan berpisah dengannya. Yang misahin siapa? Allah. Terus wa'mal masita, berbuatlah sesukamu. Fa innaka mujziyun bi, dan ingatlah kamu akan dibalas. Nah yang balas siapa? Allah. Jibril melatihnya begitu. Jadi harus ingat Allah semua. Terus ya Muhammad, nah ini yang penting. Wa inna syarafal mu'minin, sesungguhnya kemuliaan seorang mukmin ada dua tempat. Satu di ketika berdiri di malam hari, yang kedua wa istaghnuhu anin nas, dan dia nggak pernah meminta-minta pada manusia lainnya. Kenapa? Minta cuma sama Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau orang bilang gini loh, yang kalau kita minta sama orang lain dalam rangka mohon pertolongan, biar kasih, boleh itu.
Maksudnya gini loh, ada orang yang minta pada orang lain, tetapi kemudian melebihi batasan syariat. Kalau nggak ada elu, gue kemana lagi? Nah udah, jatuh syirik. Yang diminta juga langsung gede kupingnya, ya itu dia, makanya lo pas lah, mari pas udah kan, nah udah sama. Di sini cacat-cacatnya orang, yang nanti ketemu Allah tuh nggak bisa, karena orang syirik disingkirin semua ntar. Ya Pak. Itu dia. Jadi posisi diri sebagai hamba yang pertama menyembah, tunduk dan patuh, yang kedua ikhlas. Juga syirik bisa timbul dari sumpah selain Allah. Kan kita sering dengar tuh mak-mak tuh, demi Allah demi Rasulullah. Ah, nggak boleh Pak. Hanya demi Allah. Yang boleh bersumpah dengan nama makhluk hanya Allah. Watini demi buah tin, wa zaitun demi pohon zaitun, wadduha demi waktu pagi, walaili demi waktu malam. Itu Allah, perkataan Allah. Kita nggak boleh bilang demi Sugeng saya akan, nggak boleh. Demi Allah, jangan demi Allah demi Rasulullah, jangan. Ya, itu sumpah. Di hadis terakhir tuh, hadis nomor 6. Dari Sa'ad bin Ubaidah dia berkata, Ibnu Umar pernah mendengar seorang bersumpah, tidak demi Ka'bah. Lalu Ibnu Umar berkata padanya, sungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka ia telah berbuat syirik. Syirik itu artinya tidak ikhlas Pak, tidak murni. Karena syirik menduakan Allah. Jadi syirik lawannya ikhlas. Jadi kita sekarang mulai mengikhlaskan diri kita. Jadi Pak Nanu juga begini Pak, enaknya Pak. Ya Allah, kalau emang hidup ini baik bagiku, ya panjangkan umurku Allah. Tapi kalau hidup ini rodok susah buat aku, matikan saja aku. Kalau mati lebih baik untukku di hadapanmu ya, matikan aku. Los Bapak hatinya enak. Tapi gimana saya masih pengen hidup ya Allah? Kenapa? Tapi gimana ya Allah, saya masih pengen hidup. Ya itu tadi, kalau hidup itu baik untukku. Karena ada kalanya kita terbalik Pak. Melihat kita ini udah keadaan begini mapan, totonya ternyata nggak baik di hadapan Allah gitu. Seperti itu. Ya. Itu dulu Pak, sampai sini dulu ya. Udah ntar pusing mikirin tauhid tuh. Yang lainnya minggu depan lagi dah, menyerahkan diri tahu. Hah? Nah, jadi dari hal yang lain, umpamanya ibadah kita, kalau yang tadi mungkin lewat dah, pengen disohor sama mertua atau orang. Ini kadang-kadang kita kan beramal, misalnya tahajud, duha, pengen supaya di duha, dimudahkan segala urusan. Apakah termasuk sahabat Nabi? Ya pokoknya begini, asal kita ada, ya kita ada kesopanan sama Allah. Jadi Bapak jangan lupa bahwa meminta sesuatu yang Bapak inginkan itu, Bapak juga harus mengakui dulu bahwa dulu Bapak pernah pakai sesuatu yang nggak disyukuri itu. Itu dia yang orang banyak gagalnya. Coba lihat baik-baik. Rasulullah pernah bilang kan, kalau orang mengucapkan doa mau minta sesuatu tapi membaca kalimat ini dulu mesti dikabulkan. Kalimatnya alhamdulillah, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal mannan. Manan tuh maha pemurah, maha memberi. Jadi maksudnya kita mau bilang gini, ya Allah, aku memohon padamu sesuatu, nanti yang aku mohon nih, ntar nih di akhir doa, sesuatu kepadamu dengan segala pujian. Tidak Tuhan selain Engkau, dan Engkau Al-Manan, yang maha memberiku kenikmatan sejak dulu sampai sekarang. Itu pengakuan. Ya Allah, ya udah kamu ngaku deh, baru diberi gitu. Jadi ada sopan santunnya. Nggak ada masalah, itu nggak syirik. Itu bukan syahwatan khafiyah. Yang dimaksud syahwatan khafiyah, sesuatu yang tersembunyi itu sesuatu yang pengen ada unsur yang menguntungkan kita dari manusia lain. Pujian, pengakuan, segala macam. Ya, jangan. Dan kalau Bapak minta sesuatu sama Allah, silakan aja. Kan itu Bapak memilih berlindung dari takdir yang buruk, meminta takdir yang baik gitu. Nggak apa-apa. Yang penting Allah gitu. Jadi kehidupan kita juga gitu. Wah, kemarin gawat lo gue di Prapanca. Wah, tuh gue disusul sama BMW gitu. Waduh, gila gue kalau nggak udah 20 tahun gue nyetir jadi gue jago. Nah, dia lupa bahwa ketika dia selamat, alhamdulillah ya Allah,
orang yang bikin pesawat. Ya. Sekarang kan teknologi pesawat udah mandek, Pak. Udah selesai. Ya kan? Udah gak ada lagi yang bisa digarap di pesawat, apalagi. Ya, paling bikin yang gede sekalian Airbus tuh A380 itu doang. Nah, orang yang bikin pesawat ini bisa sesumbar kayak Pak Habibie itu. Dia penemu derajat keretakan pesawat atau pesawat ini gitu. Kalau ditanya sama Allah tadi akhirat gitu, kamu bikin pesawat gitu. Oh, kamu yang bikin? Iya, gitu. Kamu mau terbangin di mana? Terbangin di udara. Udara punya saya. Lah kamu terus mau ayo. Kamu nggak pinter, otakmu aja aku yang nyiptain. Otak kamu aja aku yang nyiptain gitu. Jadi kita ini nggak ada apa-apanya. Kita ini fana, alam rusak. Roh Bapak itu sekarang meronta-ronta, Pak. Terkurung di Bapak ini semua. Dia harus pergi sebetulnya kepada Allah lagi kan. Innal lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dulu dia murni kan, nggak berbuat maksiat, nggak apa gitu. Gara-gara nempel sama badan Bapak maksiat, dia ikut maksiat. Jadi menderita. Oleh sebab itu kita kembalikan murninya dengan ikhlas. Dengan ikhlas pada Allah. Banyak, Pak. Sama istri aja kadang-kadang kita pengen dipuji, sama anak pengen dipuji, pengen gitu. Kita nggak ada apa-apanya. Yang kita perlu hanya menyaksikan kudrah dan gedornya Allah aja. Ya. Yang lainnya? Ada yang nanya? Habis ini kita tutup aja 2:30. Ada yang tanya lagi? Tuh. Nah, terserah bahasanya dengan bahasa Bapak untuk melatih anak-anak supaya ikhlas karena Allah, melibatkan Allah dalam setiap peristiwa. Kalau udah begini, Pak, mohon maaf ya. Akhirnya Bapak takut untuk melakukan pekerjaan sia-sia. Mohon maaf nih, saya nggak ngelarang, saya nggak lagi bicara hukum. Nonton bola tuh loh, ngapain? Nonton bola 45 menit, itu Bapak bisa hasilkan zikir yang banyak dan nanam pohon di surga. Coba Bapak baca subhanallah sekali, ya. Subhanallah. Satu pohon di surga. Sekarang ini ketanam. Amin. Karena Rasulullah bilang itu, siapa yang baca subhanallah dari hatinya dengan ikhlas karena Allah Ta'ala gitu, Allah tanamkan satu pohon di surga sekarang. Bagaimana kalau 33 kali 33 pohon? Lagi subhanallah. Bapak satu pohon, saya satu hutan. Saya nyuruh, saya dapat juga kan ya. Gitu. Lucu ya ikhlasnya, lucu ya. Selama ini Bapak berarti melakukan pekerjaan yang gak lucu. Bahasa Betawinya songong sama Allah, tengil. Ya, gitu. Semoga ada manfaatnya. Usikum nafsi taqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.